Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di surau kita yang tercinta ini, surau kita, untuk mengikuti pengajian rutin Sabtu pagi yang alhamdulillah Pak Gungun sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saya persilakan kepada Pak Gungun. Silakan Pak Gungun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Uqdiyah, bab nahyu an kasratil masail min ghairi hajatin wa nahyu an manawwahat wa huwa al-imtina'u min adai haq. Kepanjangan dibacanya. Pokoknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alaikum huquqal ummahat." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu mengharamkan secara tegas atas kalian hukukul ummahat. Hukukul ummahat itu durhaka terhadap para ibu. Ummahat menggunakan jamak, kata jamak ummahat. Kenapa menggunakan kata ummahat? Ini sebagai bentuk perwakilan. Jadi hadis Nabi sering mengatakan kalau engkau mau berbakti kepada seseorang maka dahului oleh kalian itu ibumu. Sampai 3 kali kan yang terkenal umuka, 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 wa abuka, ibumu, ibumu, ibumu. Nah, tapi sesungguhnya kata-kata ummahat ini menjadi perwakilan buat bapak juga. Kata para ulama, harrama alaikum ummahat ay orang tua, kedua orang tua. Jadi harrama diharamkan oleh Allah atas kalian durhaka terhadap orang tua. Ada sebuah kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah sudah banyak meriwayatkan hadis, tapi sebagaimana cerita bahwa ibunya itu belum masuk Islam, ibunya itu masih kufur. Bahkan ketika Abu Hurairah mengajak ibunya masuk Islam, kemudian ibunya malah mencaci Rasulullah SAW dengan perkataan yang sungguh dibenci oleh Abu Hurairah. Nah, tapi Abu Hurairah karena orang yang sangat baik, dia tidak mengatakan apa cacian tersebut kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi cacian ibu Abu Hurairah itu membuat Abu Hurairah menangis, karena beliau sudah banyak meriwayatkan hadis dan beliau tahu bagaimana seorang anak itu harus berbakti kepada yang namanya ibu. Sehingga Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, doakan ibuku supaya dia itu masuk Islam. Doakan ibuku supaya dia itu masuk Islam." Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, berikanlah hidayah ibunya Abu Hurairah." Singkat cerita, Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kemudian ketika sampai di rumahnya terdengar suara kucuran air. Kemudian ibunya tahu kalau Abu Hurairah masuk ke dalam rumahnya. Kemudian kata ibunya, "Wahai Abu Hurairah, tunggulah di situ. Kemudian Abu Hurairah diam. Kemudian ibunya keluar. Kemudian dia bersyahadat. Maksudnya, wallahu a'lam entah berapa lama jarak doa Rasulullah dengan Islamnya ibunya Abu Hurairah. Tapi yang jelas ini merupakan sebuah contoh bagaimana Abu Hurairah itu tetap berbuat baik terhadap orang tua walaupun pada saat itu ibunya masih hidup. Kemudian ibunya Abu Hurairah dengan kegigihan Abu Hurairah meminta
meminta doa kepada Rasulullah SAW, ibunya masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah lari kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah masuk Islam, sehingga aku bisa berbuat bakti dengan sepenuhnya. Ya kan? Bisa berbuat bakti dengan sepenuhnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita berbuat bakti kepada ibu yang berbeda agama, itu hanya bakti sebatas keduniaan saja. Hanya sebatas keduniaan saja. Tapi kalau misalkan baktinya itu dalam satu agama, maka baktinya itu bakti yang sempurna. Makanya kata Rasulullah, hukukul ummahat salah satu yang diharamkan dan termasuk kabair di dalam Islam. Di dalam Islam itu termasuk kabair yang namanya hukukul ummahat, dosa terhadap orang tua, durhaka terhadap orang tua. Bahkan sebuah kisah Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin itu termasuk cucunya Ali bin Abi Thalib ya. Dia itu sangat terkenal sekali hormat terhadap ibunya, Zainal Abidin ini. Zainal Abidin ini orang yang sangat dikenal begitu hormat terhadap ibunya. Akan tetapi orang-orang itu heran ketika melihat Zainal Abidin, maksudnya tidak pernah terlihat dia itu makan bareng bersama ibunya dalam satu talam, dalam satu piring besar lah. Sementara dalam budaya orang-orang Arab dahulu makan dalam satu piringan sebuah kebiasaan, baik itu antara anak dan ibu dan teman-teman gitu kan, sama seperti Bang Nel kalau di Rozak piring bareng-bareng gitu kan, walaupun jatah paling banyak beliau ya. Nah di dalam bahasa Arab seperti itu, makan bareng antara anak dan ibu itu merupakan sebuah kebiasaan. Tapi kenapa katanya Zainal Abidin itu tidak pernah kelihatan makan bareng bersama ibunya? Kemudian ada yang bertanya, wahai Zainal Abidin, engkau itu terkenal orang yang sangat menghormati ibumu. Engkau termasuk orang yang sangat sayang terhadap ibumu. Tapi kenapa kami tidak pernah melihat engkau makan bareng bersama ibumu? Apa jawaban Zainal Abidin? Saya khawatir kalau ada makanan yang dilirik oleh ibu saya kemudian saya mengambilnya. Saya khawatir kalau ada makanan yang dilirik oleh ibu saya kemudian saya mengambilnya dan saya berbuat durhaka terhadap ibu saya. Coba sampai segitunya. Jadi bagaimana seorang Zainal Abidin menjaga perasaan ibunya? Kan kita juga begitu. Kalau ada makanan di meja misalkan, tinggal satu lagi. Makanan apa? Apalah satu lagi kue misalkan. Kemudian ada yang dilirik, kalau kita langsung diambil. Bagaimana? Apakah kita membayangkan perasaan orang yang sudah melirik itu? Betul tidak Bang? Ya kan? Kan pasti ada rasa kecewa kan? Nah Ali Zainal Abidin tidak mau dia makan bareng bersama ibunya. Kenapa? Karena takut ada makanan yang dilirik oleh ibunya kemudian dia mengambilnya. Dan saya berbuat durhaka pada saat itu karena membuat perasaannya tersinggung. Itu bagaimana seorang sahabat yang begitu sensitif takut yang namanya ukukul ummahat, durhaka terhadap orang tua. Satu lagi kisah Abdullah bin Aun, seorang tabi'in mungkin. Abdullah bin Aun ini pernah bicara keras terhadap ibunya, bukan kasar, keras, tinggi nadanya. Kemudian apa yang membuat dia itu merasa bebas? Dia ingin bertobat dari kesalahannya karena dia menganggap itu sebuah kesalahan karena bicara keras terhadap ibunya. Dia membebaskan dua orang hamba sahaya. Kenapa? Karena bicara keras terhadap ibunya. Ini bagaimana para sahabat, para tabi'in mencerna ucapan Rasulullah SAW. Innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan atas kalian uququl ummahat. Dan sebaliknya, orang-orang yang berbakti kepada orang tua itu memiliki posisi yang tinggi di mata Allah dan Rasulnya. Contoh misalkan Uwais Al-Qarni. Pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni? Seseorang yang datang dari negeri Yaman. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang ini. Kemudian kata Rasulullah, dan hadis ini didengar oleh Umar bin Khattab ketika Uwais Al-Qarni datang untuk membantu pasukan muslimin. Uwais Al-Qarni ini orang Yaman. Kemudian kata Umar bin Khattab, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Umar belum tahu dan Rasulullah pun belum ketemu dengan yang namanya Uwais Al-Qarni. Tapi kata Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, dia tahu gitu kan, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Umar,
adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Kemudian kata, ya saya Uwais Al-Qarni, orangnya miskin. Maksudnya miskin sekali orangnya, tapi dia bakti terhadap orang tuanya. Kemudian kata Umar, apakah engkau datang dari negeri Yaman? Katanya iya. Apakah engkau dulunya itu punya penyakit sopak? Sopak itu apa ya? Albino, punya penyakit albino. Kemudian yang tersisa hanya sebesar dirham saja kan? Ternyata yang tersisa sebesar dirham itu karena doanya Uwais Al-Qarni, supaya dia tetap ingat terhadap, supaya dia itu ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang berdoa itu dihilangkan dari kemadharatan, jangan dihilangkan semuanya karena biar tetap ingat. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang meminta dihilangkan dari kemadharatan, setelah hilang semuanya kemudian hilang juga ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, bagaimana Umar bin Khattab begitu ingin ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena nama ini sering disebut oleh Rasulullah SAW. Apa yang menyebabkan dia spesial? Baktinya terhadap orang tua. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, kalau engkau bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, mintakanlah ampun, karena sesungguhnya doanya itu akan diijabah. Orang yang soleh terhadap kedua orang tuanya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Umar bin Khattab langsung memohonkan doa. Kata Uwais, sesungguhnya engkau itu lebih alim dari saya. Tapi apa kata Umar? Engkau itu lebih pantas mendoakan saya, karena engkau salah satu yang dijamin doanya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Jaminan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia bakti terhadap kedua orang tua. Jadi hukukul ummahat, durhaka terhadap orang tua, dia memiliki posisi yang rendah di hadapan Allah. Tapi kalau bakti terhadap orang tua, dia memiliki posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau Allah mengharamkan hukukul ummahat buat kita semua. Al-Qur'an menjelaskan, fala taqul lahum uff, kata-kata uff saja, kata-kata ah saja tidak boleh gitu ya. Kata-kata ah saja tidak boleh. Makanya tadi Abdullah bin Aun berbicara keras sedikit saja, dia langsung membebaskan dua orang hamba untuk apa namanya? Iqab sebagai Iqab itu sanksi diri. Nah, hikmah buat kita, yang namanya ukuk bukan hanya sekedar dengan tindakan, tapi ketika membiarkan itu tidak pernah menyapa orang tua, misalkan bapak-bapak saudara-saudara tinggal di sini, kemudian telepon juga nggak pernah gitu kan, itu mungkin termasuk ukuk juga. Kenapa? Karena bisa melukai perasaannya. Kita harus sebagaimana Zainal Abidin yang begitu sensitif. Jangan-jangan makanan yang dilirik itu kemudian saya ambil, jangan-jangan menyinggung perasaannya. Nah, konsep ukuk di sini di dalam Islam itu tidak hanya sekedar dengan tindakan, tapi ketika kita membiarkan pun itu bisa termasuk ukuk. Gitu. Tidak pernah menanyakan kabarnya, tidak pernah bertanya apa keinginannya. Yang namanya orang tua, Bu, mau apa? Ketika ditanya gitu aja kan udah senang yang namanya orang tua itu ya. Walaupun sebenarnya dia tidak minta apa, tapi sebuah perhatian dari seorang anak itu menyebabkan ibu itu akan bahagia. Makanya jauhilah yang namanya ukuk. Ukuk itu durhaka terhadap orang tua, terutama yang namanya ibu. Kemudian yang diharamkan oleh Allah itu wawaddal banat, membunuh anak perempuan. Di zaman Nabi, ketika Nabi baru diangkat menjadi Nabi, atau bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, membunuh anak perempuan di sebuah bukan masyarakat Arab tentunya, hanya sebagian kecil saja, itu sebuah prestasi, ya kan? Membunuh anak perempuan itu sebuah prestasi. Kenapa? Karena anak perempuan itu dianggap hina. Nah, dulu konon katanya Umar bin Khattab pernah melakukannya. Akan tetapi banyak para pensyarah hadis, para ulama tarikh mengatakan Umar bin Khattab itu katanya tidak mungkin membunuh anaknya, karena ada anaknya yang masih hidup. Siapa? Hafsah itu kan masih hidup. Nah, makanya tarikh yang mengatakan Umar pernah membunuh anaknya itu harus dipertanyakan lagi. Salah satu misalkan yang tidak setuju, karena
pembunuhan anak perempuan di zaman Arab itu hanya dikenal di masyarakat kecil, tidak semua bangsa Arab, tidak semua golongan Quraisy, hanya golongan apalah gitu. Dan Umar itu bukan termasuk dari kelompok itu katanya gitu. Makanya hadis yang mengatakan bahwa Umar itu pernah membunuh anak perempuan itu perlu dipertanyakan lagi. Tapi yang jelas memang di zaman Nabi membunuh anak perempuan merupakan sebuah sebelum Nabi merupakan sebuah prestasi karena anak perempuan dianggap hina. Nah, Allah mengharamkannya. Kemudian Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW bangga dengan keempat putrinya. Bagaimana Rasulullah SAW menyamakan posisi anak perempuan dan anak laki-lakinya. Rasulullah SAW itu memiliki berapa putra? Rasulullah itu memiliki berapa putra? Pak Yazid? Berapa ya? 7 ya? Kalau tidak salah 7 ya. 4 putri, 3 putra. Kalau putri itu hidup semuanya, tapi kalau putra wafat semuanya. Yang terakhir itu kan Ibrahim. Nah, bagaimana Rasulullah SAW memuliakan keempat anak perempuannya? Bagaimana Rasulullah SAW memuliakan keempat anak perempuannya? Membuktikan bahwa anak perempuan di dalam Islam itu sama. Di dalam Islam itu sama. Kemudian anak terakhir Nabi itu bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim, karena yang namanya Qasim dan siapa satu lagi? Abdullah itu meninggal duluan. Kemudian Nabi menikahi seorang yang bernama siapa namanya? Siapa? Ibrahim itu dari siapa? Bukan, Ibrahim itu bukan dari Khadijah. Dari siapa? Seorang ini. Al-Kibdiyah, pokoknya itulah seorang hamba ya dari Ibrahim itu. Dan kemudian Ibrahim itu kan disusukan kepada ibu susuan, karena di Arab itu kalau ada anak lahir maka dia diberikan kepada ibu susunya, diurus oleh ibu susuan yang nggak disusui oleh ibunya. Itu Ibrahim. Ada sebuah kisah yang begitu menarik, bagaimana ketika Rasulullah SAW kehilangan yang bernama Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW menangis. Nah, salah satu tangisan Nabi sebagai manusia adalah ketika anaknya meninggal. Ini ketika Ibrahim meninggal. Dan beberapa anak Nabi itu kan meninggal mendahului Nabi ya. Hanya 2 orang putri saja yang meninggal setelah Nabi wafat. Nah, bagaimana seorang Nabi, seorang manusia yang kehilangan anaknya yang mendahului orang itu, tentu kesedihannya luar biasa. Beda anak yang ditinggal ibunya, ya kan? Anak yang ditinggal ibunya itu mungkin tidak akan sedalam kesedihan ibu yang ditinggal oleh anaknya. Nah, makanya Islam mengharapkan beban membunuh anak perempuan itu sangat-sangat dibenci, karena itu sangat bertentangan dengan naluri seorang orang tua, seorang ibu terutama. Rasulullah SAW saja ketika Ibrahim meninggal, Rasulullah menangisnya luar biasa kan? Menangis Rasulullah SAW itu. Sampai Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau menangis?" Katanya. "Engkau juga menangis?" "Ya, aku juga menangis." Dan ini adalah tangisan rahmat, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang menangis karena ditinggal anaknya, ditinggal saudaranya, itu adalah tangisan rahmat, tangisan kasih sayang, bukan tangisan cengeng gitu ya. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata waladul 'abd," apabila seorang hamba itu ditinggalkan oleh anaknya, qala Allah Ta'ala lil malaikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat, "Qabattum walad 'abdi," apakah engkau telah mengambil nyawa putra hambaku?
Fayaqulun, malaikat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Na'am ya Allah." Fayaqulu qabattum samarati fuadi, apakah engkau telah mengambil buah hati hambaku? Kemudian kata malaikat, "Na'am." Kemudian fayaqul, kemudian Allah mengatakan, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku yang telah ditinggalkan oleh putranya? Fayaqul, "Hamadaka wastarja." Hambaku itu mengatakan pujian terhadap engkau dan istirja. Istirja itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ibnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd." Bangunkan buat hambaku itu rumah di surga, wa sammuhu baital hamd, dan namai rumah tersebut dengan nama pujian. Jadi kalau bapak ibu pernah kehilangan seorang anak, bukan gak boleh sedih ya, sedih harus, tapi gak usah khawatir, karena kalau kita ridho itu tabungan buat kita akan dibangunkan rumah nanti di surga. Tapi bukan berarti bikin anak suruh mati, jangan, nggak boleh kayak gitu ya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membayar kesedihan orang tua, yang sudah kehilangan dengan rumah di surga. Berarti kan begitu besar kalau ada orang tua kehilangan anaknya, itu kan sesuatu yang begitu besar. Makanya Islam sangat mengharamkan membunuh anak gitu. Di dalam Al-Qur'an wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Kenapa? Karena luar biasa sekali orang itu yang kalau ditinggalkan oleh anaknya, sehingga anak yang kehilangan orang tua yang kehilangan ibunya, orang tua yang kehilangan anaknya, ibu yang kehilangan anaknya, bapak yang kehilangan anaknya, kemudian dia ridho, maka sebagai gantinya rumah di surga. Apalagi kalau dihilangkan secara sengaja gitu. Makanya haram buat umat Islam membunuh yang namanya anak gitu. Apalagi karena takut kelaparan. Khasyata imlaq wala tulqu awladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ketika Ibrahim meninggal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Inna Ibrahim ibni wa innahu mata fi sadrihi wa inna lahu nadhiraini tukammilani radha'atu fil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ibrahim itu meninggal dalam masa persusuan, karena Ibrahim itu meninggal ketika usia berapa? Sekitar 1,5 tahun ya, 1,5 tahun atau 16 bulan, 17 bulanan lah Ibrahim itu. Kemudian kata Nabi SAW, wa innahu lidhraini tukammilani radha'at fil jannah. Ibrahim itu nanti akan disempurnakan persusuannya oleh 2 ibu susu di surga itu. Bagaimana Nabi menghibur dirinya sendiri ketika kehilangan anak. Kenapa? Karena sakit yang begitu besar kalau ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kalau ada seorang bapak yang kehilangan anaknya, sehingga Nabi pun menghibur dirinya sendiri dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibrahim itu akan disusui, akan disempurnakan persusuannya nanti di surga dengan 2 orang ibu susuan gitu ya. Kemudian Anas bin Malik meriwayatkan, Syahidah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'ala al-qabr fara'aitu 'ainaihi tadma'ani faqala hal fikum min ahad lam yuqaribil laila. Faqala Abu Talha ana qala fa anzila fi qabriha fa nazala fi qabriha faqabaraha. Contoh lain misalkan ketika Rasulullah SAW menghadiri pemakaman putrinya, bagaimana Rasulullah SAW itu meneteskan air mata juga.
menampakkan kesedihannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang belum bersentuhan? Kemudian Abu Talha mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, turunlah engkau dan makamkan putriku. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ingin memuliakan anak perempuannya, sama seperti ketika Ibrahim wafat. Makanya sekali lagi, harroma alaikum wa'dal banat itu merupakan harga mutlak buat umat Islam. Jangan sampai ada pembunuhan di dalam Islam. Makanya kita itu harus membenci kalau ada kemungkaran yang berbentuk seperti ini. Jadi jangan sampai kita terbiasa ya. Di Indonesia kan sering dikabarkan ada bayi ditemukan di mana-mana gitu ya. Nah, kita harus menjadi bagian amar ma'ruf nahi munkar dalam masalah seperti ini. Karena apa? Karena Islam sangat mengharapkan yang namanya wa'dul banat. Hadirin mahadirat rahimakumullah. Kemudian kata Nabi, wa man'an wahad. Allah mengharamkan atas kalian man'an wahad. Yang namanya man'an wahad itu diartikan annahu nahat ayyamna ar-rajulu ma tawajjaha alaihi min al-huquq aw yatluba ma la yastahiqu ma la yastahiqu. Man'an wahad itu jadi apa ya? Menahan apa yang ada di dalam dirinya dan berusaha mengambil milik orang lain yang bukan haknya. Itu namanya man'an wahad. Nah, ini perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya seperti ini, bahwa manusia itu tidak boleh licik. Manusia itu tidak boleh ingin senang sendiri. Nah, dalam bahasa hadis disebut man'an wahad. Man'an wahad itu maunya dikasih tapi tidak mau memberi. Maunya ditolong tapi tidak pernah mau menolong. Sehingga sifat man'an wahad itu bisa menyebabkan orang lain itu dirugikan. Sifat man'an wahad bisa menyebabkan orang mengambil hak-hak orang lain yang bukan haknya. Sehingga Allah mengatakan man'an wahad ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa kariha lakum thalathan. Dan Allah itu membenci atas kalian itu 3 perkara. Pertama, qila wa qala. Qila wa qala itu katanya. Allah sangat membenci orang yang sering mengatakan katanya. Qila wa qala. Jadi kalau kita mendapatkan satu berita, jangan sampai kita itu mengatakannya lagi sebelum valid berita tersebut. Gitu. Itu Allah sangat benci sekali lagi. Bukan beda antara qila wa qala ya dengan ghibah. Kalau ghibah itu dalam bahasa Islam itu disebut menceritakan keburukan orang lain yang benar faktanya, itu ghibah kan? Ghibah itu kan gitu. Jadi menceritakan keburukan orang lain yang benar adanya, itu ghibah gitu. Nah, kalau misalkan menceritakan keburukan orang lain yang tidak sesuai dengan fakta, itu namanya bukan fitnah. Ayo apa? Menceritakan keburukan orang lain yang tidak benar faktanya, gitu. Namanya apa? Namanya apa? Buhtan atau bahat. Kita sering menyebutnya fitnah. Padahal dalam fitnah itu nggak tahu dari bahasa mana ya. Kalau memang itu bahasa Indonesia, ya udah bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab tidak dikenal istilah fitnah itu menunjukkan menyebut keburukan orang lain tanpa didasari fakta yang benar. Kita sering menyebut dengan bahasa fitnah, padahal itu bukan fitnah. Karena dalam bahasa Arab arti fitnah itu bukan ke situ. Jadi nggak ada arti fitnah itu yang berarti menuduh orang lain. Menuduh orang itu kan kita sering menyebutnya fitnah, padahal bukan fitnah sebenarnya. Fitnah itu dalam bahasa Arab pertama diartikan penyiksaan, intimidasi,
kemudian pembakaran, itu fitnah. Nah, dalam bahasa Arab tidak ada arti fitnah itu menunjuk kepada nuduh orang lain berbuat sesuatu. Kalau kita kan tahunya fitnah itu, padahal dalam bahasa Al-Quran gibah, pertama itu zon, kemudian gibah, setelah gibah baru buhtan, yang kita sering menyebutnya dengan kata fitnah, padahal sesungguhnya itu buhtan, bukan fitnah. Qila wa qala itu adalah kita gampang menerima berita kemudian menceritakannya lagi kepada orang lain. Nah, Allah itu sangat benci orang-orang seperti itu. Kita kan gampang menerima berita kemudian nggak tahu benar berita itu atau salah, apalagi kalau misalkan berita itu berita yang bisa merugikan orang lain yang diceritakan. Nah, Allah sangat membenci sekali. Qila wa qala. Jangankan berita buruk, berita baik saja ada orang yang tidak mau diceritakan, betul tidak? Berita baik saja ada orang yang tidak mau diceritakan. Siapa yang ngasih ini? Oh, itu si Anu. Orang yang diceritakan belum tentu senang dengan penceritaan kita. Makanya qila wa qala itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kasratus su'al, terlalu banyak bertanya dalam masalah agama. Bertanya di sini bukan bertanya karena ingin tahu, tapi bertanya di sini adalah bertanya untuk menghindar. Bertanya untuk menghindar. Seperti kalau yang akan kita hadapi itu adalah seperti ini, seperti nanti tanggal Natal, ya kan? Banyak orang yang bertanya tentang masalah Natal, tapi tujuannya bukan untuk menghindari perayaannya, tapi untuk mengikuti, gitu kan? Tapi kalau ada juga banyak yang bertanya tentang masalah agama, tujuannya bukan untuk melaksanakan, tapi ingin menghindari. Nah, banyak orang-orang seperti itu. Makanya kita dibenci kalau kita itu terlalu banyak bertanya, tapi tujuannya bukan ingin tahu, tapi hanya ingin menghindar. Seperti pertanyaan-pertanyaan masalah Natal, misalkan boleh tidak mengenal, tapi kan ini begini dikemukakan berbagai macam alasannya supaya kita bisa ikutan, gitu. Supaya kita bisa ikutan. Kemarin, nggak usah diceritakan lah, bahaya gitu. Karena gini, kalau bicara tauhid itu, jangan asal-asalan gitu ya. Jadi kalau kita belajar tauhid jangan asal-asalan, karena tauhid itu fondasi utama. Jadi jangan sampai masalah tauhid dibawa kepada masalah muamalah. Masalah tauhid jangan sampai dibawa ke masalah muamalah. Masalah tauhid jangan dibawa ke masalah toleransi. Sehingga ada orang yang gampang ngomong masalah tauhid tapi ujung-ujungnya ada unsur tasamuhnya, ada unsur toleransinya. Sehingga datang ke perayaan Natal boleh, ya kan? Dan ikutan merayakan boleh. Kemudian menggunakan dalil-dalil, kan di dalam Al-Quran juga ada dalil yang dari surat Al-Baqarah berapa tuh yang sering digunakan dalil itu? Innal ladzina hadu wan nasara wasabiyin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan, ya kan? Itu kan banyak orang yang menggunakan dalil itu. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiyin, yang digaris bawahi adalah amal solehnya. Kalau mereka berbuat amal soleh, pasti akan diterima amalannya, gitu kan? Jangan khawatir, jangan takut. Padahal ayat sebelumnya man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, yang harus digaris bawahi adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, itu syarat pertamanya, gitu. Bukan amal solehnya. Nah, banyak orang-orang yang mengatakan ketika menggunakan surat Al-Baqarah tadi yang digaris bawahi hanya amal solehnya, sehingga orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin itu amalnya bisa diterima, gitu. Sehingga kita harus berbuat baik sama mereka ketika mereka berbuat baik sama kita. Padahal yang harus digarisbawahi adalah amanah billah wal yaumil akhir. Mereka iman tidak terhadap Allah dan yaumil akhir. Nah, kalau mereka iman, itu seperti Raja Habasyah. Di akhir-akhir hidupnya kan dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia beriman, dia meninggalkan agama lamanya. Nah, kalau misalkan yang sekarang saat ini dia sudah tidak beriman lagi. Kenapa? Karena dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, yang diakui
Nasrani, Yahudi sebagai yang beriman itu adalah Yahudi dan Nasrani sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah tidak ada lagi yang namanya Yahudi, Nasrani, Sobiin yang iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bicara tauhid jangan bicara abu-abu gitu. Jadi nggak boleh kita menggampangkan masalah tauhid dengan mencampurkan masalah tauhid dengan masalah muamalah. Hati-hati. Nah, itu qila wa qala. Jangan kita itu gampang menerima, jangan kita itu gampang menyimpulkan ucapan-ucapan orang lain, terutama dalam masalah agama. Kemudian kata Rasulullah SAW yang terakhir adalah wa ida'atal mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta artinya bahwa sarfuhu fi ghairi wujuh syar'iyyah. Mengeluarkan harta artinya berlebih-lebihan fi ghairi wujuh syar'iyyah, dalam hal yang tidak sesuai dengan syar'i. Itu ida'atul mal. Allah sangat benci orang-orang yang banyak menyia-nyiakan harta. Tentu menyia-nyiakan harta ini sama dengan mubazir, tapi konsep mubazir sekali lagi jangan diukur oleh kita, gitu ya. Kita tidak boleh mengukur orang lain itu mubazir, karena yang tahu mubazir atau tidaknya itu adalah dirinya sendiri. Seperti misalkan begini, ada orang lain, kita hanya cuma punya motor, misalnya orang lain punya mobil 2, kata kita mubazir tuh, mobilnya ada 2 gitu, kenapa punya 2? Ya kan kita nggak tahu kebutuhan dia seperti apa gitu kan. Jadi jangan sampai kalau misalkan ada orang yang memiliki kelebihan, kemudian kita gampang mengatakan mubazir. Terserah dia yang mau menggunakannya. Sama seperti ada laki-laki yang memiliki istri 2 misalkan, mubazir, yang itu jauh itu, ya kan, yang itu mah jauh ditinggal gitu kan, itu mubazir, kenapa nggak dicerai saja misalkan. Nah itu nggak boleh kita seperti itu. Jangan kita ngurusi orang lain yang bukan kapasitas kita. Sama seperti kecewanya saya ketika Agim menikah lagi, bukan kecewa sama Agimnya, tapi ketika sama ibu-ibunya. Kenapa kok jadi benci gitu kan? Hal itu hak dia, betul tidak? Ya dia sebagai figur itu, gak pasti orang banyak yang kecewa, tapi jangan sampai seolah-olah dia itu berbuat kesalahan fatal gitu ya. Kan itu urusan dia, jangan sampai dibilang mubazir gitu ya. Kan sekarang Teh ini juga jadi turun derajatnya ya, jadi istri kedua sekarang, bukan istri pertama lagi. Jadi jangan sampai kita itu ngurusin urusan orang lain. Jangan sampai kita itu ngurusin urusan orang lain. Kita gampang menilai orang lain itu begini, padahal itu sudah bukan hak kita, ya. Gitu. Sama ketika dalam konsep mubazir juga. Jangan pernah kita mengatakan, "Wah, Bang Mer mubazir, ngapain beli iPhone 5?" Nggak jauh beda sama iPhone 3GS kok. Mubazir, ya. Karena kayak gitu nggak bisa kayak gitu. Ngapain beli iPad mini katanya gitu kan? Yang iPad yang gede aja masih ini nggak ada bedanya. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Konsep mubazir itu nggak bisa, kecuali kalau kita punya barang 2 yang itu nggak kepake. Nah itu mubazir. Kita punya 2 barang 2 yang sama misalkan, kemudian yang satu tidak pernah dipakai. Nah itu ida'atul mal. Itu ida'atul mal. Kita punya Quran misalkan, Quran itu 2, yang satu nggak pernah dipakai. Nah itu mubazir ketika Quran itu menjadi simpan. Nah Quran itu bisa, makanya dalam Islam harta itu harus berjalan, harta itu harus bergulir, sama seperti rumah nih Budi. Sebuah pengetahuan buat kita. Rumah, kalau rumah itu ditempati, misalkan ditempati oleh pembantu, misalkan siapa di Indonesia kita punya pembantu. Kemudian rumah itu kecil misalkan, taruh aja harganya misalkan 200 juta misalkan ya, contoh. Kemudian ditempati sama orang yang membutuhkan, disuruh ngurus gitu ya rumahnya, silakan Pak tempati aja rumahnya, anggap aja rumah sendiri gitu kan. Nah itu tidak terkena zakat itu rumah itu. Gitu. Rumah itu tidak terkena zakat. Tapi kalau rumah itu dibiarkan, maka dia terkena zakat dari harga nilai rumahnya. Kalau misalkan rumah itu dibiarkan, misalkan kita punya rumah simpanan, Bang Mel nih, misalkan punya rumah di beberapa kota. Pertama di Surabaya 1 misalkan ya, di Medan 1. Ya ngapain jadi ketua MCP kalau tidak ada perkembangan?
Mubazir gitu. Misalkan di Surabaya 1, di Medan 1, di Bandung 1, semuanya kosong. Berarti setiap tahun banknya harus mengeluarkan zakatnya dari nilai rumah tersebut. Misalkan masing-masing rumah harganya murah, cuma 3 miliaran misalkan. Berarti kan satu rumah 75 juta per tahun, betul tidak? Ya, kalau 3 miliar ya sekitar 75 juta ya. 75 juta satu tahun. Tapi kalau rumah itu dikontrakkan, misalkan setahunnya hanya 100.000, maka zakatnya itu dari 100.000-nya itu. Nah, itu Islam mengajarkan kepada kita jangan sampai idha'atul mal. Harta itu harus bergulir. Jadi kalau kita punya rumah, mendingan dikontrakan. Karena zakat yang dikeluarkan itu dari hasil kontrakannya, malul mustafadnya gitu. Jadi kalau kita punya invest misalkan, nggak apa-apa kita punya banyak rumah, nggak apa-apa ya Bu ya. Jangan bilang mubazir, nah ini nggak boleh nih. Ada orang yang banyak rumah, jangan bilang mubazir. Siapa tahu dengan kita banyak rumah bisa banyak menolong orang, ya kan? Disewakan dengan harga murah. Kemudian kita mengeluarkan zakat dari nilai sewanya. Tapi kalau misalkan punya banyak rumahnya sebagai hiasan, maka zakatnya itu dari nilai rumah. Coba kalikan kalau kita punya satu rumah yang nganggur aja seharga 100 juta, setahun kita harus mengeluarkan berapa? 2,5 juta ya, 2,5 juta tiap tahun. Tapi kan nggak ada harga 100 juta gitu ya. Itu Pak Bu, jadi usahakan harta kita itu bergulir, harta kita itu bermanfaat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dibenci Allah, banyak harta tapi tidak bermanfaat. Ibu-ibu juga sama, banyak bajunya di lemari, tapi begitu untuk kondangan, kenapa terasa jelek semua bajunya? Coba. Ketika mau ke pengajian, kok bajunya jelek semua ya? Tapi ketika harus disumbangkan, kok jadi bagus semua gitu? Ya kan? Kenapa ketika harus disumbangkan, baju itu berubah jadi bagus semua? Tapi ketika mau dipakai ke kondangan, baju itu berubah jadi jelek semua. Idha'atul mal, ini yang namanya menyia-nyiakan harta. Padahal sekali lagi dalam Islam, harta itu harus bergulir, harta itu harus muter, harta itu harus harus ngalir gitu, harus berputar. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, karena saya harus kabur. Udah lewat. Satu dua pertanyaan lah. Gimana? Masih punya waktu Bu. Sesi pertanyaan. Satu aja lah. Satu Pak. Aku kembali lagi ke Pastor Berwahyu Walaupun Alhamdulillah Biawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun. Kita buka satu pertanyaan saja karena Pak Gun harus pergi. Gimana dari Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jangan tadi Pak, itu ada bagaimana dengan tanah yang tidak pernah dikelola, jadi dibeli tapi untuk investasi saja. Apakah itu zakatnya seharga tanah atau terus kalau misalnya sampai 5 tahun, 10 tahun, apakah kita juga masih punya hak dengan tanah tersebut? Nah, seperti tanah misalkan, tanah kosong itu kan invest buat kita. Itu termasuk simpanan. Itu kan simpanan. Dalam Islam yang namanya simpanan, harta itu tidak bergerak, maka setiap usia 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya. Sama seperti deposito ya. Deposito, kalau kita punya deposito di bank, setiap 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya. Gitu. Tanah juga sama. Makanya kalau punya tanah, mendingan biarkan orang lain ngurusi, biarkan orang lain itu ngambil manfaat dari situ. Kita terbebas dari zakat kalau begitu. Misalnya kita punya sebidang tanah, kemudian tanah kita itu dibiarkan orang lain, para petani untuk, bukan para petani, ada petani misalkan tanam singkong, kemudian dia ambil hasil dari itu, silakan Pak ambil hasilnya, terbebas dari zakat kita. Kenapa? Karena tanah itu produktif, tanah itu mengeluarkan hasil. Tapi kalau tidak, maka kita harus mengeluarkan zakatnya dari nilai harga tanah tersebut. Misalkan harga tanahnya 1 meternya misalkan 500.000 kali sekian, keluarkan
zakatnya. Nah, makanya dalam Islam, kalau tanah itu saya lupa ya ukuran berapa tahunnya, tidak dikelola 5 tahun kalau tidak salah, maka itu harus dikembalikan ke negara gitu. Tapi kan kalau kita kan nggak begitu. Kenapa? Karena kita punya sertifikat gitu ya. Tetap aja punya milik. Nah, makanya Islam itu mengajarkan kalau memang tidak butuh dengan tanah itu, udah infakkan, wakafkan gitu. Jangan dikekewel, sampai dikekewel. Jangan dipegang tapi nggak bermanfaat. Ini mubazir namanya. Tapi kalau misalkan harta itu ditanami orang ambil manfaat, walaupun kita tidak ngambil hasil dari situ, biarkan dia yang ngurus zakatnya. Maksudnya dari hasil tersebut orang bisa menggunakan zakat. Misalkan dari singkong berapa kilo, ya kali sekian persen keluarkan zakatnya. Jangan biarkan orang lain yang ngurus zakat. Tapi kita terbebas dari zakat tanah tersebut. Gitu. Tapi kalau dibiarkan, maka sebenarnya Islam menganjurkan kita untuk mengembalikan tanah tersebut ke negara. Jangka 5 tahun kalau tidak salah. Tapi kan di kita, wah pemerintah senang kalau ada yang mengembalikan tanahnya. Pemerintah senang gitu. Wallahu a'lam. Ya satu lagi lah. Saya umur 83 tahun. Saya punya emas. Tapi emasnya macam-macam gitu. Ada cincin, ada gelang, ada anting, ada apa. Dia udah nggak pernah pakai gitu. Apakah harus saya bawa ke toko emas disuruh timbang, terus tiap tahun bayar zakatnya gitu? Dan emas udah nggak pernah dipakai memang, tapi masih disimpan gitu di kaleng, sekaleng. Kayaknya nggak nyaman ya kalau dibawa ke toko emas terus suruh timbang satu-satu, yang ada batunya dibuka, yang ada ininya dibuka gitu kayaknya. Ya, gini Bu. Emas yang disebut simpanan itu adalah ketika emas itu seberat 80 gram. Lebih ya. Pokoknya kalau emas itu sudah 80 gram, maka itu sudah termasuk simpanan. Kalau tidak dipakai, makanya kalau misalkan dipakai, walaupun 1 kilo itu tidak terkena zakat, ya. Jadi kalau ibu punya emas misalkan, emas itu berat. 1 kilo, punya anting 1 kilo misalkan, itu tidak terkena zakat. Kenapa? Karena dipakai. Tapi kalau emas itu tidak dipakai minimal 80 gram, maka wajib terkena zakat selama setiap 1 tahun. Jadi ya ibu wayahna bin wayahya gitu ya Bu ya. Harusnya dikira-kira lah, kira-kira. Nah kalau kelebihan juga nggak apa-apa, misalkan ini kira-kira berapa gram, ya harus dilebihkan, misalkan kira-kira 100 gram, ya udah saya zakatin untuk 105 gram misalkan. Nggak apa-apa, nggak mesti dicopotin batunya ya Bu ya, nggak lebih. Pokoknya dikira-kira saja, toh kelebihan dalam zakat itu kan tidak menjadi bid'ah, ya. Tidak menjadi bid'ah, jadi kira-kira berapa. Tapi kalau misalkan lebih manfaat lagi, ya pakai sama ibu. Kuno. Iya, jual. Gini. Punya mama 2 kilo. Tapi itu dipakai gantian begitu. Apa itu enggak maksudnya untuk menghindari zakat, enggak, memang itu semuanya begitu ganti gelang yang kira-kira 2 kilo pakai yang sini, besoknya lagi pakai yang sini 2 kilo. Jadi itu maksudnya untuk gantian begitu gimana? Gak apa-apa. Pokoknya kalau dipakai itu nggak apa-apa. Kalau dipakai yang namanya misalkan kita punya perhiasan nih, emas 5 kilo, ya. Ini apa? Buat apa namanya? Gelang kaki ya. Gelang kaki. Jadi biar jadi rapper. Gitu. Itu diputar gitu kan. Kadang misalkan kalau ke apa namanya? Ke undangan orang mana gitu kan, kita pakai gelang yang ini. Kan? Kalau keundangan orang ini pakai yang ini gitu kan, pokoknya dipakai, nggak apa-apa. Walaupun kita punya 5 kilo ya, tapi dipakai semuanya, walaupun gantian itu nggak apa-apa. Misalkan gigi emas 5. Kalau gigi disakati nggak boleh gigi emas ya. Kalau dulu kan orang kaya itu dilihat dari giginya. Kalau giginya aja sudah emas,
masak lagi biasanya gitu. Gitu Pak, jadi kalau walaupun 5 kilo tapi kalau dipakai tidak terkena zakat. Kalau dikantongi termasuk pakai. Di bawah dikantongi. Bahwa itu lain lagi. Nanya untuk menghindar. Nanya untuk menghindar. Ya itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Insya Allah kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.